Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Diki Irmansyah, NIM 18220186. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yakni tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang pertama, ada usaha perseorangan, yakni suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha perorangan atau individu. Lalu dasar hukumnya, ketentuan hukum positif di Indonesia belum ditemukan satupun aturan yang mengatur secara khusus tentang badan usaha perseorangan. Menurut UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan, kecuali jika perusahaan tersebut dijalankan atau dikelola pribadi oleh pemiliknya. Ada persyaratan yang harus diketahui untuk mendirikan perusahaan perseorangan. Yang pertama, fotokopi akta notaris pendirian perusahaan. Yang kedua, fotokopi kartu tanda penduduk pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Yang ketiga, fotokopi teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang terakhir, fotokopi NPWP. Organ perusahaan perorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang saja. Hal ini berarti orang tersebut merupakan subjek hukum. Lalu ada pemodal. Setiap orang yang mendirikan perusahaan perseorangan memiliki kebebasan untuk menentukan sejumlah modal minimum untuk perusahaannya. Pembubaran usaha perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Hal ini dikarenakan perusahaan perseorangan didirikan oleh individu dan dikelola secara mandiri oleh satu orang saja. Istilah pengertian Matscap adalah persekutuan perdata. Dalam hukum Inggris disebut dengan istilah company law. Merupakan ilmu hukum tentang bentuk-bentuk kerjasama baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Beberapa karakteristik dari Matscap antara lain didirikan paling sedikit oleh 2 orang, dipimpin oleh para sekutu. Jangka waktu tidak terbatas atau bisa saja dibatasi atas kemauan sendiri. Dapat mempunyai cabang. Setiap sekutu bisa melakukan perjanjian dengan pihak lain. Lalu sekutu wajib mempertanggungjawabkan besarnya modal, dapat ditentukan sendiri dan bertanggung jawab sampai ke harta pribadi. Dasar hukumnya itu diatur dalam pasal 1618 KUH Perdata, yaitu persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Itu salah satu dasar hukumnya ya. Sebenarnya ada banyak lagi. Lalu ada pendirian persekutuan perdata Matscap. Yang pertama, untuk persekutuan yang menjalankan suatu profesi, dan yang kedua untuk kegiatan yang bersifat komersial. Syarat-syarat Matscap harus memenuhi pasal 1320 KUH Perdata, yakni tidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, dan harus merupakan keuntungan kepentingan bersama yang dikejar.
Ada keanggotaan dan tanggung jawab persekutuan perdata mazhab dalam pembebanan kepengurusan di persekutuan perdata dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, sekutu statur di mana saja sesuatu diatur bersama-sama dengan pembuatan akta perjanjian. Kedua, sekutu mandater di mana segala sesuatu diatur sendiri untuk di luar akta setelah persekutuan perdata berdiri. Pembubaran persekutuan perdata mazhab diatur dalam pasal 1646 sampai dengan 1647 KUH Perdata, menjelaskan terdapat beberapa sebab, yakni terlemparnya waktu yang terdapat pada perjanjian, selesainya tujuan yang menjadi alasan didirikannya mazhab tersebut, dan lain-lain. Musyarakah. Pengertian musyarakah secara bahasa musyarakah berasal dari dua kata, asyirkah yang berarti al-ihtilat atau pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih. Dasar hukum musyarakah itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.